Hai, gua Ni. Berawal petugas surat mengantar ke sebuah rumah. Seketika bapak itu mendengar suara-suara aneh dari lubang kecil di sebelah rumah ini. Semakin penasaran, bapak itu masuk ke dalam lubang tersebut. Ketika bapak itu akan pergi, tiba-tiba ia ditarik dan terseret ke dalam lubang ini. Scene setelah 30 tahun kemudian. Bus ini membawa rombongan manusia yang akan berkemah di hutan ini, memperlihatkan rombongan yang sedang absen, dan juga mengumpulkan HP atau laptop, lebih fokusnya untuk menjalani aktivitas di perkemahan ini, bertujuan agar rombongan murid-murid ini tidak kecanduan dengan gadget yang mereka gunakan. Dan rombongan ini mengambil nomor yang sama untuk terbentuknya beberapa kelompok. Życiem, życiem. Każdy wylosowany numerek oznacza grupę, do której będziecie przydzieleni. Który najlepszy? Każda grupa ma inne zadanie, ale cel i Selama film ini tayang, kita difokuskan dengan satu kelompok yang dipimpin wanita bernama Iza. Członką waszej grupy. Kelompok terdiri dari baju kuning Julek, wanita baju abu-abu Josia, wanita pirang Amelia, baju biru Bartek, pria botak Daniel. Kemudian kelompok ini pun berjalan menelusuri hutan untuk berpetualang selama 3 hari. Dalam perjalanan terjadi cekcok antara Bartek dan Daniel yang mengakibatkan kaki Bartek menjadi terluka. Kelompok ini bergegas mengobati kaki Bartek. Gotuj mi dwie takie. No. O Jezu, nożyczki by się Staniesz sam? Sementara itu tak sengaja melihat ada seekor rusa yang tewas tercabik-cabik. Kelompok ini mengira bahwa rusa ini habis diburu oleh makhluk karnivornia yang besar. Niemyśliwi. Na pewno jakiś drapieżnik. Duży. Terlihat malam akan tiba, kelompok ini segera mendirikan tenda untuk dijadikan tempat istirahat malam ini. Saat malam tiba, salah satu diam-diam menyimpan HP cadangan untuk bermain sosial media dan cukup jauh dari tenda kelompok. Siapa sangka dalam kesendirian itu ia dihampiri seseorang yang besar dan diseret secara tiba-tiba. Selain diseret, ia juga membanting-banting ke pohon. Saat pagi, pemimpin kelompok ini kebingungan saat Daniel tidak ada. Kto go widział ostatni? Lalu pemimpin itu bersama Josia dan juga Julek untuk mencari Daniel, dan Amelia beserta Bartek hanya menunggu di tempat tenda. Daniel! Saat mencari, tidak sengaja mereka menemukan rumah yang terlihat sangat tua. Mereka pun penasaran ketika masuk, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Lantas mereka mendengar suara dari ruangan bawah tanah. Sesampai di bawah, pemimpin kelompok dan Josia menyadari ada darah kental yang ternyata dari jasad Daniel. Seketika pemilik rumah itu datang, mau nggak mau Julek ikut turun ke ruangan bawah tanah. Pemilik rumah itu turun ke bawah tanah. Pemimpin kelompok itu berpikir cepat untuk membobol ventilasi yang terbuat dari kayu dan segera pergi dari sini. Saat giliran pemimpin kelompok itu mau keluar, dia melihat HP yang ada di saku Daniel. Alhasil pemilik rumah itu sangat bahagia karena melihat korban baru di hadapannya. Tanpa lama-lama pemimpin kelompok ini disisakan hanya kepalanya saja. Julek dan Josia berlari tanpa arah tujuan dan semakin sangat jauh dari tenda mereka. Sementara itu Amelia dan Bartek saking lamanya mengobrol, Bartek tidak sadar bahwa tenggorokan Amelia sudah tertancap kayu. Bartek pun panik dan segera lari secepat mungkin. Jasad Amelia pun dibuang begitu saja. Bartek terus berlari dan berlari terus.
Kemudian Josiah dan Julek yang tak tahu berada di mana, mereka pun melihat gubuk kecil yang tersembunyi keberadaannya. Lalu menceritakan kakek ini bahwa mereka sedang diburu oleh makhluk bertubuh besar. Kemudian Bartek tanpa sengaja mendatangi gereja dan ada mobil di depannya. Kabar baiknya disambut oleh pastor, kemudian pastor itu menawarkan sebuah telepon. Tak lama pastor ini menghantam Bartek sampai-sampai tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Bartek sudah diikat oleh pastor itu tanpa alasan yang pasti. Pastor itu tersenyum seperti orang gila. Pastor itu bergegas keluar karena ia mendengar suara yang berisik. Saat dicek, suara berisik itu dari mesin penggiling kayu. Saat bertengok, ia dikejutkan oleh kopet besar dan mencolok mata pastor itu sampai rungkat. Tidak sampai di situ, pastor itu juga dimasukkan ke dalam mesin penggiling kayu sampai tubuhnya hancur seperti daging giling. Saat Bartek mendengar suara teriakan di luar, ia segera kabur dari gereja ini. Saat ingin keluar, kopet besar ini sudah masuk ke gereja. Ia pun bersembunyi di lemari. Saat dikira aman, justru kopet ini mengetahui bahwa Bartek bersembunyi di dalam lemari. Dengan mudah Bartek pun akan dihabisi. Di posisi lain, Josiah dan Julek diceritakan bahwa dirinya juga pernah jadi korban dari makhluk itu yang membuat kehilangan kakinya. Kakek itu mengatakan bahwa kopet besar itu ada 2 orang. Sebelum menjadi kopet, singkat cerita 2 orang kembar yang merupakan anak-anak baik dan juga nurut pada ibunya. Semua itu berubah saat 2 anak ini menemukan batu misterius di tengah hutan. Batu itu pun dibawa pulang dan disimpan di bawah tempat tidur. Tiba-tiba kedua anak ini terkena sihir dari batu itu. Celakanya ibu dari anak-anak itu baru sadar saat pagi hari, saat anak-anak mereka memakan anjing peliharaannya. Ibu itu pun shock dan menutup ruangan bawah tanah karena kelakuan dari anak-anaknya yang berubah. Bahkan ibu itu berburu rusa hutan untuk diberikan makan kedua anaknya selama bertahun-tahun. Suatu hari saat ibu ini ingin memberikan makan ke anak-anaknya, malah kepleset dan terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah. Yang lebih buruk lagi, kedua anak ini bisa keluar dari ruangan bawah tanah. Setelah mendengar cerita dari si kakek, Josiah dan Julek beranjak pergi dari sana dan kembali ke rumah si kopet, bertujuan mengambil HP Daniel yang berada di sana dan meminta bala bantuan. Sementara itu, Julek mencoba memancing kopet dengan suara berisik. Saat Josiah sudah mendapatkan HP dan mencoba keluar, kopet itu menarik Josiah. Julek masuk dan menolong Josiah. Tapi bukannya menolong, malah Julek jadi santapan kopet ini. Lidahnya pun digigit. Dan saat Josiah bangun dari pingsannya, langsung bergegas dengan menggunakan HP Daniel untuk meminta bantuan. Tapi sialnya HP itu langsung mati karena sudah kehabisan baterai. Kemudian Josiah berencana untuk membunuh si kopet besar ini dengan menggunakan golok kematian dari si kopet. Sementara si kopet sedang posisi tidur, ini mudah untuk membunuhnya. Saat sudah tertusuk, Josiah berlari keluar dari rumah tersebut. Saat berlari, ia menghampiri polisi yang sedang patroli di tempat itu. Kemudian di perjalanan, polisi itu berhenti dan melihat si kopet itu terbaring di tengah jalan. Polisi belum mengetahui bahwa itu adalah si kopet. Lantas itu hanya jebakan dari si kopet dan membelah 2 polisi ini. Josiah berusaha untuk pindah duduk untuk mengemudi dan kabur dari tempat ini. Tapi ternyata sebelum meninggalkan tempat ini, Josiah ingin melindas si kopet itu berkali-kali sampai hatinya puas. Setelah Josiah sudah melindas beberapa kali si kopet, ia bisa pergi dari sini dengan suasana hati antara senang dan sedih yang kehilangan teman-temannya dan juga pemimpin kelompok yang mati sangat sadis. Setelah itu ada seseorang yang melintas di hutan ini yang mengira itu adalah babi hutan. Padahal itu psikopat yang tadi dilindas-lindas oleh Josiah. Kemudian dari 2 psikopat ini ternyata tidaklah mati, dia masih hidup dan kembali lagi untuk memangsa para korban-korban selanjutnya.